Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa Bapak Ibu, Saudari, Saudara dalam Renungan Harian FX TV. Pada hari ini bersama gereja kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami dari Santa Perawan Maria dan Bapa yang mengasuh mendampingi Tuhan Yesus. Mari kita awali renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih yang sejati, kami bersyukur Engkau menganugerahkan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja dan sebagai pelindung bagi keluarga kudus di Nazaret. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami boleh menimba teladan dan inspirasi dari Santo Yusuf di dalam perjalanan hidupnya untuk menuntun dan mengajari kami dalam menjalani hidup kami saat ini. Demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara, firman Tuhan yang diwartakan gereja pada hari ini dari Injil Matius bab 1 ayat 16-24 kepada kita dikisahkan tentang Santo Yusuf yang merupakan tunangan dan kemudian suami dari Bunda Maria yang melahirkan Yesus yang menjadi Tuhan penyelamat kita. Di dalam Injil Matius dikisahkan bagaimana Yusuf yang sudah bertunangan dengan Maria pada awalnya hatinya ragu dan ingin meninggalkan Maria karena mereka yang baru bertunangan ternyata Maria sudah hamil, sudah mengandung Yesus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada Yusuf dan meminta kepadanya agar tidak ragu untuk mengambil Maria menjadi istrinya, sebab anak yang dikandungnya adalah anak Allah dari Putra Allah yang Maha Tinggi. Maka dikatakan di dalam Injil Matius bahwa setelah Yusuf bangun, dia segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya dan mengambil Bunda Maria menjadi istrinya. Dalam perayaan Santo Yusuf ini ada 3 hal yang sungguh istimewa yang dapat kita teladani sebagai inspirasi dari Bapak Yusuf, dari Santo Yusuf. Yang pertama, saya ingin mengangkat yang pertama, yaitu bahwa Yusuf dikatakan oleh Injil sebagai seorang yang tulus hati. Meskipun dia ingin meninggalkan istri tunangannya, tetapi dia tidak mau mencemarkan Maria di hadapan orang lain. Maka dia ingin meninggalkannya secara diam-diam. Ketulusan hati Santo Yusuf ini yang kemudian menjadi awal proses dari karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah kepada kita semua. Maka dari inspirasi pertama ini kita perlu belajar untuk melatih kepada diri kita sendiri dan memohon dari Tuhan agar kita pun dianugerahkan ketulusan hati, agar kita pun mempunyai hati yang tulus dalam relasi kita, dalam perjumpaan kita dengan orang lain. Tulus hati bisa pertama-tama berarti bahwa kita tidak menyimpan keinginan yang jahat, rencana yang tidak baik kepada orang lain. Tetapi kita ingin mencoba memberi yang terbaik, menjaga nama baik orang lain dalam situasi apapun. Maka satu hal mendasar dalam sikap yang tulus hati adalah bahwa kita lebih memilih
mempunyai keinginan yang baik bagi orang lain sebagai awal dari tindakan-tindakan relasi yang kita bangun kepada orang lain. Yang kedua, Injil menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang yang bergegas dan bertindak. Setelah malaikat menyatakan diri kepadanya melalui mimpi, dikatakan bahwa Yusuf kemudian bangun dan segera melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Sikap yang dilakukan Yusuf ini bukan hanya pertama kali saja, bukan hanya satu kali saja, tetapi kita akan melihat bahwa di dalam kisah kitab suci ditunjukkan hal yang sama, bahwa ketika Yesus sudah lahir dan akan dibunuh oleh Herodes melalui para tentaranya, malaikat juga mendatangi Yusuf dalam mimpi dan meminta supaya dia segera membawa anak itu dan ibunya menyingkir ke Mesir. Dan setelah bangun, Yusuf pun bergegas bertindak membawa bayinya, anaknya dan istrinya lari menyingkir ke Mesir untuk menghindari pengejaran pembunuhan dari tentara Herodes. Demikian juga nanti setelah diberitakan bahwa Herodes sudah meninggal, malaikat juga berkata kepada Yusuf melalui mimpi, "Ambillah anak itu dan bawalah dia pulang dari Mesir." Dan Yusuf pun melakukannya bergegas. Maka kepada kita ditunjukkan suatu cara hidup, sikap dari seorang yang tulus hati ini, tetapi juga adalah seorang yang bergegas, bertindak untuk melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki Tuhan. Maka kita pun sangat baik, sangat perlu untuk menjadi pribadi-pribadi di dalam pekerjaan, tugas, tanggung jawaban, jabatan yang kita emban. Kita mengambil sikap untuk bergegas, bertindak, tidak membuang-buang waktu, tidak mengulur-ngulur kesempatan. Juga bagi anak-anak yang masih bersekolah, kuliah, tidak menunggu sampai saat terakhir baru mengerjakan tugas, baru mempersiapkan ujian, atau di dalam keluarga menunda-nunda waktu dengan duduk-duduk, dengan begitu sibuk dengan gadget, handphone, alat-alat lain, lalu mengabaikan pekerjaan-pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya bisa bergegas kita lakukan, bisa kita selesaikan, sehingga hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik, kualitas dan prestasi yang baik bisa semakin kita perjuangkan dalam tugas, tanggung jawab keseharian kita. Lalu yang ketiga, hal istimewa juga dari Bapak Yusuf adalah bahwa dia seorang yang tidak banyak bicara, tetapi banyak bekerja. Seorang yang tidak banyak bicara, tidak menyombongkan diri, tetapi mengemban tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Injil Matius ataupun ketiga Injil lainnya tidak menunjukkan bahwa Yusuf pernah mengucapkan satu kata dalam Injil. Tidak ada. Yusuf tidak pernah mengucapkan satu kata pun di dalam Injil. Dia yang tidak banyak bicara, tetapi sungguh banyak bertindak, bahkan mengemban suatu tanggung jawab besar yang dianugerahkan Allah yang berbuah dalam keselamatan kita melalui tanggung jawabnya mendampingi Tuhan Yesus, mendampingi Bunda Maria dalam karya perutusan keselamatannya. Maka mari saudari-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita petik teladan istimewa dari Bapak Yusuf kita ini. Yang pertama, mempunyai hati yang tulus, yang mempunyai harapan keinginan yang baik bagi orang lain. Yang kedua, mempunyai sikap bergegas, bertindak dalam melaksanakan hal-hal yang baik
yang bisa kita kerjakan sesegera mungkin agar menjadi persembahan, pelayanan dan pekerjaan yang baik yang bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, menjadi seorang yang tidak banyak bicara, rendah hati, tetapi banyak bekerja menghasilkan karya-karya yang baik. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, sumber keselamatan kami bersyukur Engkau menganugerahkan Santo Yusuf sebagai Bapa pelindung bagi gereja dan pelindung bagi keluarga kudus di Nazaret. Semoga doa-doa dan teladannya menjadi sumber berkat berlimpah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gereja, sehingga kami boleh selalu mempunyai hati yang tulus, menjadi seorang yang bergegas bertindak, dan seorang yang tidak banyak berbicara, tetapi banyak berkarya dan menghasilkan pelayanan, karya keselamatan di tengah keluarga dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Semua kita sekalian dalam pekerjaan pelayanan kita dan semua orang yang kita kasihi, kita doakan sepanjang hari ini, kita dinaungi dipenuhi berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.